tentang ifdalatillahi ta'ala. Karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang dikehendaki. Dan ini sekaligus menetapkan bagaimana kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didustakan oleh Quraisy. Karena mereka tidak percaya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Nah, sekarang bukti nyata bahwasanya Nabi kita seorang nabi, dia bisa menjelaskan tentang orang-orang terdahulu dengan sangat rinci dan detail dan persis seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa Daud wa Sulaiman. Ingatlah ya nabi kami tentang Nabi Daud dan Sulaiman, idh yahkumani fil harth. Ingat ketika mereka memberikan keputusan tentang tanaman. Idh nafashat fihi ghanamul qaum. Yang mana kambing-kambing itu malam harinya dia berkeluyuran sehingga merusak tanaman orang. Wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kami menyaksikan keputusan mereka berdua. Nabi Daud punya keputusan, yang punya tanaman, ya, al-masyiyah, yang punya tanaman mengambil hewan seukuran tanaman yang telah dirusak. Karena yang dirusak itu ukurannya seharga kambing. Adapun Nabi Sulaiman punya keputusan lain. Ya, bapak punya keputusan lain, anak punya keputusan lain. Yaitu yang punya kambing mengambil tanaman, mengurus tanaman tersebut, atau yang punya kambing yang merusak tersebut, dia yang bertanggung jawab untuk memelihara tanaman yang dirusak itu sampai kembali seperti semula. Dan sahibul harth, yang punya tanaman, mengambil kambing yang telah merusak tersebut dan memanfaatkan air susunya, memanfaatkan dombanya, woolnya, bulunya, ya. Nah, apabila tanaman itu sudah kembali seperti semula, dirawat oleh yang punya kambing, ya, dan kambing tersebut atau domba-domba tersebut sudah kembali seperti semula saat diambil, yaitu dengan woolnya yang sudah lengkap dan semisalnya, maka di sana dikembalikan domba tersebut tanpa kurang sedikit pun. Inilah hukuman yang paling adil yang Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Dan ini tentu lebih adil daripada yang pertama. Karena kalau keputusannya Nabi Daud, ini kambing, ini tanaman. Tanaman rusak, maka pun mengambil kambing yang merusak tersebut. Yang rugi siapa? Yang rugi yang punya kambing, yang punya domba. Tapi kalau Nabi Sulaiman, ini tanaman rusak, ini domba yang merusak. Yang punya tanaman, ambil dombanya, manfaatin. Yang punya domba, rawat tanamannya sampai kembali seperti semula. Setelah itu dibalikin domba tersebut, maka impas. Ini makna dari fafahamnaha Sulaiman. Al-hukumah atau al-qadiyah atau al-futyah Sulaiman. Kami fahami dia, ya, keputusan dan perkara dan fatwa Nabi Sulaiman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menegur keputusannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kedua-duanya kami berikan di mereka itu keputusan, bisa memutuskan, dan ilmu.
Ini untuk menghilangkan sangkaan bahwasanya berarti Nabi Daud kurang ilmu dibandingkan Sulaiman. Tidak. Allah mengatakan, wa kullan ataina hukman, masing-masing kami berikan mereka keputusan dan ilmu. Tetapi pemahaman yang lebih dalam itu pada Nabi Allah Sulaiman ibn Daud alaihima wa ala nabina afdhalus salah wa atammut taslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat azimah. Ayat yang sangat luar biasa dalam perkara ini. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya dalam urusan agama ini adalah al-fiqh, pemahaman yang dalam. Dan ini bukti nyata kepada kita bahwasanya annal hakim qad yusibul haqq was shawab. Namanya hakim itu terkadang benar keputusannya, terkadang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagi mereka melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang alim hakim berijtihad lalu dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahidun, kalau dia salah mendapatkan 1 pahala. Maka dari sini para ulama kita mengatakan kullu mujtahidin musibu ajra wa laysa kullu mujtahidin musibu haqqa. Setiap yang berijtihad itu pasti dapat pahala, tapi tidak semua yang berijtihad itu mendapatkan kebenaran. Dan ini yang perlu dipahamkan dan perlu dipahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan masing-masing di antara mereka, wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr. Dan kami jalankan dan kami tundukkan untuk Nabi Daud, gunung-gunung bisa bertasbih bersama beliau, demikian juga burung-burung. Karena Nabi Daud di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang a'badun nas, yang sangat patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala istimewakan beliau diberikan suara yang begitu indah, merdu. Ya, yang tidak diberikan kepada siapapun. Maka beliau apabila bertasbih dan memuji Allah, gunung pun ikut bertasbih bersama beliau. Burung-burung pun demikian. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa dikehendaki. Tidak diberikan kepada setiap orang. Wa kunna fa'ilin. Dan itu adalah perbuatan, atau itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan gunung-gunung ikut bertasbih, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan yang lebih dahsyat dari itu. Ya. Lebih dahsyat dari bertasbihnya gunung, bertasbihnya burung. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala-galanya. Kemudian wa'allamnahu, dan kami ajarkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, sana'ata labusin, membuat baju perang anti peluru. Dan beliau lah orang pertama kali membuat baju perang tersebut, lalu diikuti oleh orang-orang belakangan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan di tangan beliau besi itu menjadi lembek. Tidak perlu untuk ditempa menggunakan api dan semisalnya. Maka ini adalah alat peperangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari berbagai macam bahaya saat berperang. Entah itu panah atau itu peluru di zaman sekarang atau tombak dan semisalnya.
Dan ini adalah bentuk dari bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Ya, bukan karena takut kepada kematian, tapi ini adalah bentuk ikhtiar seseorang, bentuk usaha seseorang untuk menjauhi berbagai macam bahaya. Lituhsinakum min ba'sikum. Baju perang ini untuk menjaga kalian di saat kalian berperang. Fahal antum syakirun? Apakah kalian akan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmatnya, memuji Allah dengan lisan, mengakuinya dengan hati, dan kenikmatan-kenikmatan itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati siapa yang memberi nikmat. Wali Sulaimana, demikian kami mudahkan bagi Sulaiman, tundukkan bagi Sulaiman ar-riha asifah, angin yang bertiup kencang. Tajri bi amrih, yang mana angin tersebut akan berjalan mengikuti perintah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Angin ini tajri bi amrih, ia akan bertiup dengan perintah Sulaiman ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang diberkahi. Beliau keluar berperang di pagi hari, wa fi akhiri ta'udu bihi ar-rih, dan di sore hari ta'udu bihi ar-rih, dengan angin itu dia bisa balik. Tahmilu bisatahu alladhi huwa akbar safina harbiyah al-yawm ila al-ardi allati barakallahu fiha ardu Syam. Ya, dengan menaiki permadaninya yang sekarang diibaratkan seperti kapal perang itu ke negeri Syam. Ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang mana angin itu ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Ya, bertiupnya ya pagi sebulan, sore sebulan. Fayadhhabu 'ala ar-rih syarqan wa gharban. Wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala-galanya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman. Tidak ada yang tersisa diberikan atau melainkan diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Kami Maha mengetahui segala-galanya. Allah Azza wa Jalla memberitakan annahu kana wa ma zala 'aliman bi kulli syai'. Senantiasa mengetahui segala-galanya, baik yang nampak bagi manusia maupun yang tidak nampak. Maka seluruh peristiwa di alam semesta ini akan sempurna berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla, izin Allah, ketetapan Allah, dan hikmah Allah. Maka ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tidak ada yang pantas untuk kita ibadahi kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Wa minasy syayatin man yaghusuna lah.
Kami tundukkan juga kepada untuk Sulaiman itu setan-setan, jin-jin. Yang mana jin-jin ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dalam bumi, menyelam ke dalam lautan gitu, untuk mengambil mutiara di dalamnya. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Demikian juga difungsikan untuk mengerjakan pekerjaan lain seperti membangun, membuat maharib, mihrab, tempat salat, ya, wal jifan, membuat jafnah, membuat nampan yang besar. Wa kunna lahum hafizin. Allah Subhanahu wa taala semuanya menjaga semuanya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga jin-jin itu tidak akan mampu untuk berbuat yang aneh-aneh di hadapan Nabi Sulaiman. Tidak akan bisa menipu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena diriwayatkan bahwasanya jin-jin itu setelah membuat langsung mereka rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga semuanya itu. Semuanya inilah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, Allah tundukkan baginya setan dan ifrit. Sehingga setan dan ifrit itu tunduk kepada Nabi Sulaiman terhadap apa keinginan Nabi Sulaiman. Ada disuruh menyelam di laut, mengeluarkan mutiara. Ya. Ada juga untuk membangun Baitul Maqdis. Maka ini dikatakan bahwa saya membangun Baitul Maqdis adalah bantuannya jin-jin itu. Sehingga bisa mengangkat batu yang begitu besar-besar semuanya. Ya. Dan di sanalah Nabi Sulaiman meninggal dunia, tapi mereka tetap bekerja terus. Bahkan sampai setahunan dia kerja. Dia tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Lalu sampai kabar yang mana akan datang insyaallah kisahnya. Ya, Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya sambil bertumpu dengan tongkatnya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala disembunyikan kematiannya. Bayangkan sampai 1 tahun. Ya, sehingga diketahui kematian Nabi Sulaiman itu dengan tongkatnya yang digigit oleh rayap sehingga mematahkan tongkat tersebut. Subhanallah. Ini kalau kita pikirkan bahwasanya ini seperti alam khayal. Tapi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna lahum hafizin. Dan kami yang menjaga dan melindungi sehingga jin-jin dan setan itu tidak mampu untuk menolak dan durhaka kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Sulaiman dengan kekuatannya, keperkasaannya dan kekuasaannya. Dari ayat-ayat yang mulia ini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, wujub nasbul qadah, wajibnya kita mengangkat hakim untuk memisahkan dan menyelesaikan perkara-perkara manusia. Secara umum pemimpin. Karena adanya pemimpin, dia akan menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua, ayat ini bayanat lana usul ahkam al-qadaiyah. Prinsip-prinsip keputusan-keputusan para hakim. Yang mana para hakim ini betapa pentingnya satu, mendengar kedua belah pihak, lalu dia menghukumi. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya hakim-hakim itu untuk memahami dengan dalam suatu permasalahan, suatu perkara. Maka itu sebabnya dilarang hakim itu memberikan keputusan ketika dia lapar, ketika dia marah, ketika dia ngantuk, sehingga apa? Keputusannya bisa tepat. Kemudian juga ya dari sini menjelaskan bahwasanya hukmul hakim, keputusannya para hakim itu tidak akan membenarkan yang batil dan tidak akan membatilkan yang benar. Tapi mereka ma'dzur, ada uzurnya. Karena apa? Karena mereka berijtihad.
Namun ingat, hakim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu ada 3. Yang tahu kebenaran dan berhukum dengan kebenaran maka di surga. Yang kedua tahu yang benar tapi berhukum dengan kebatilan maka di neraka. Yang ketiga hakim yang jahil berhukum berdasarkan kejahilannya maka ini di neraka. Kemudian faedah dari ayat ini fadlut tasbih, keutamaan bertasbih. Nah, tasbih ini adalah salatnya seluruh makhluk. Dan dengan sebab tasbih ini Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian berikutnya, wajibnya kita mempersiapkan diri dengan berbagai macam persiapan perang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkan untuk musuh-musuh kalian semampu kalian. Kemudian faedah berikutnya, wajib mensyukuri nikmat Allah yang datang silih berganti kepada hamba. Karena nikmat kalau disyukuri maka dia akan terus bertambah, tapi kalau kita ingkar maka dia akan hancur dan akan sirna. Kemudian faedah berikutnya, bayan taskhirillah. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah menundukkan jin dan syaitan itu kepada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman terbantukan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Kemudian di antara faedah dari ayat ini menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui segalanya ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dia nabi minan naba, dia datang membawa berita. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan dengan detail peristiwa-peristiwa yang manusia belakangan tidak mungkin tahu kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fawaid dari ayat ini, semua yang terjadi dalam semesta hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu, dan Allah yang menetapkannya berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya, sehingga tidak ada yang luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ketetapan Allah melainkan dengan hikmahnya. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 1110. Di sini pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ketika kita membawa mushaf dalam tas tidak boleh masuk kamar mandi? Jawabannya, kalau bisa ditaruh di luar aman, lebih baik di luar. Atau ada kawan, suruh pegang. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Masukkan ke dalam tas, tutup, boleh dibawa masuk. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak membawa Quran pada diri kita. Masing-masing kita pasti ada yang kita hafal surat itu. Dan kita kan boleh masuk ke dalam WC. Padahal kita ada Quran, tapi Quran itu di dalam. Maka demikian juga ketika kita masukkan ke dalam tas, dia hukumnya di dalam bukan di luar. Yang tidak boleh itu membacanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, berdialog interaktif di 0811 390 1110. Pertanyaan berikutnya dari Bang Dedi Perdadi. Umatku pecah 73 golongan. Satu golongan selamat. Dari golongan-golongan tersebut hanya satu yang selamat masuk surga. Pertanyaan, siapa yang dimaksud? Nabi SAW menyebutkan al-jamaah. Itu al-jamaah. Apa al-jamaah itu? Mawafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ma'ana alihi limu ashabi. Nabi katakan, yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang menghutangi ibunya setiap kali ditagih, katanya kalau ada uang aku bayar, sabar. Dia bilang kepada ibunya. Padahal kita lihat dia mampu bayar utang. Dia juga beli motor baru. Bagaimana kalau suatu saat ibu sudah tiada, apakah tetap hutang dibayar? Harus tetap dibayar. Dan tidak boleh menunda-nunda hutang. La yulwajid yuhillu 'irduhu uqubatuh. Ya, memberikan ya penangguhan dilakukan oleh orang-orang yang berada, ini akan menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan juga untuk dihukum. Ya, jadi tidak boleh seseorang ya menunda-nunda pembayaran hutang kalau memang ada kemampuan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, kami persilakan sekali lagi di 0811 390 1110. Sekali lagi di 0811 390 1110. Kami persilakan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang berdialog interaktif di 0811 390 1110. Kami persilahkan bagi para hadirin, bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 1110. Baik, nampaknya sudah tidak ada di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi Al-Maghrib wal-Isya InsyaAllah ta'ala. Demikian juga setiap selesai solat subuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.